beriman tuh dalam penjara aja bahagia, dalam api aja bahagia, apalagi tinggal di villa mewah, di rumah mewah. Kenapa kita tinggal di rumah mewah gelisah? Apa persoalan kita? Ada masalah apa kita dengan Allah? Kita naik mobil mewah galau, punya duit stres, apalagi gak punya duit. Orang beriman di saat terancamnya nyawanya dia rasakan sakinah. Kita kalau satu orang fitnah kita, jelek-jelekin kita, mau bunuh diri rasanya. Mau kemana keluar, orang fitnah saya. Padahal orang beriman kalau difitnah, digunjing, itu mesti dia bersyukur. Ya Rabb, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah beri aku pahala tanpa bersusah payah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman tak mungkin gelisah, tak mungkin galau, tak mungkin dia stres. Kenapa? Allah telah berjanji siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, Allah akan berikan mereka hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang lapang, meskipun rumahnya sempit. Tapi orang yang tak ada iman, tak ada amal, rumahnya lapang, hidupnya sempit. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan ketaatan kepada Allah dengan cara apa? Mengenal Allah. Siapa itu Allah? Siapa Allah, Bu? Kalau orang bertanya sama kita, Pak, anak kita, ya Abi, siapa Allah? Bisa nggak kita jelaskan kira-kira, Pak? Bagaimana cara menjelaskannya? Nanti pulang majelis kalau ada orang bertanya, jelaskan pelan-pelan, dudukkan dia. Dek, nak, kak, dengar ya, baik-baik dia dengar nih, karena Abi mau jelaskan ini siapa Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Tuhan kita. Allah itu Rabbul Alamin, bukan hanya Tuhan kita, Tuhannya seluruh alam, Tuhannya malaikat, Tuhannya jin, Tuhannya langit, bumi, Tuhannya matahari, Tuhannya seluruh binatang, tumbuhan. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan. Maka kalimat thayyibah itu la ilaha, tidak ada ilaha. Ilah itu maksudnya Tuhan-Tuhan lain. Illallah, yang ada hanya Allah saja. Maka mulai hari ini, Pak, Bu, saya saja sedikit ya. Bukan tak boleh kita ucapkan Tuhan, Tuhan boleh. Tapi alangkah baiknya kita bilang Allah. Allah Ahad. Qul huwallahu ahad. Perbaiki cara bicara kita. Oh, kok cantik sekali anaknya ibu ya. Oh, udah dari sononya. Bukan dari sononya, katakan dari Allah. Gimana nih nanti bisnis kita? Ya tergantung yang di atas lah. Siapa di atas? Apa susahnya kita bilang tergantung Allah? Bisa nggak, Pak? Jadi nggak ada lagi Tuhan-Tuhan, Pak, yang ada hanya Allah. Allah, Allahu, Allah. Allah itu mengingat nama saja hati jadi tenang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, Pak ya. Pokoknya kalau tidak bicara yang bermanfaat, yang baik-baik untuk akhirat kita, diam. Pada ngomongin orang, mending kita ngomongin kebesaran Allah ya. Nah, Allah itu Rabb kita, nak. Dia adalah Al-Khaliq, yang menciptakan itu Allah, satu-satunya, the one and only creator, Allah. Kalau selain Allah itu namanya makhluk, dan seluruh makhluk bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Coba yang keras suaranya. La ilaha illallah. Seluruh makhluk ini tak pantas untuk ditakuti.
seluruh makhluk, seluruh manusia, malaikat, jin berkumpul, hadirin sekalian. Mereka berkumpul, kemudian dia bermusyawarah, bermufakat, merencanakan untuk membunuh satu orang manusia. Tak akan mampu tanpa izin Allah. Dia jangan takut, tak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam kan sering kita ceritakan, Namrud, rakyatnya, semuanya satu pun tak ada yang berpihak kepada Nabi Ibrahim. Semua berkumpul mengumpulkan kayu bakar, dinyalakan api yang menyala-nyala. Mereka berencana untuk membunuh, membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Takut nggak Nabi Ibrahim? Tidak. Karena Nabi Ibrahim tahu betul, yakin betul itu api makhluk, dan itu api tak bisa membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu menyambut bayinya. Api berkhidmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipeluk sama api, ditimang-timang, didudukkan di dalam kobaran api, menggigil kedinginan Nabi Ibrahim ketika Allah perintah api, ya nar kuni bardan, hai api jadilah dingin. Jibril pun komplain sama Allah, ya Rabb, kekasihmu, khalilmu Ibrahim kedinginan di dalam api. Apa kata Rabb? Allah subhanahu wa ta'ala, wa salaman ala Ibrahim, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Barulah Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan tiada tara di dalam kobaran api. Api serasa seperti taman surga bagi orang beriman, penjara seperti taman-taman surga bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi orang beriman tempat dalam penjara aja bahagia, dalam api aja bahagia, apalagi tinggal di villa mewah, di rumah mewah. Kenapa kita tinggal di rumah mewah gelisah? Apa persoalan kita? Ada masalah apa kita dengan Allah? Kita naik mobil mewah galau, punya duit stres, apalagi gak punya duit. Orang beriman di saat terancamnya nyawanya dia rasakan sakinah. Terancamnya nyawa, bukan terancamnya nama baik. Kita kalau satu orang fitnah kita, jelek-jelekin kita, mau bunuh diri rasanya. Mau kemana keluar, orang fitnah saya. Padahal orang beriman kalau difitnah, digunjing, itu mesti dia bersyukur. Ya Rabb, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah beri aku pahala tanpa bersusah payah. Terjadi transfer amal ke buku catatan amal kita. Kenapa harus gelisah? Kalau perlu ayo gunjing lagi. Ibu-ibu, bapak, kalau bisa nanti malam dan siang pulang digunjing saya, Pak. Ya, perlu banyak tambahan transferan amal. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang beriman tak mungkin gelisah, tak mungkin galau, tak mungkin dia stres. Kenapa? Allah telah berjanji, siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, Allah akan berikan mereka hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang lapang, meskipun rumahnya sempit. Tapi orang yang tak ada iman, tak ada amal, rumahnya lapang, hidupnya sempit. Jadi hadirin sekalian, tidak mungkin orang mukmin itu gelisah, semiskin apapun dia, sesakit apapun dia. Kita nggak mengerti, nggak tahu kenikmatan apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam sehingga beliau tak meminta sehat kepada Allah. Nggak tahu kita apa. Kalau itu menyiksa Nabi Ayub alaihissalam, penyakit itu, tentu dialah dia Allah, sembuhkan aku. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tak pernah doa minta sembuh. Dia cuma minta hatiku dan lisanku tolong jangan dimakan oleh penyakit, biar aku tetap memuji dan bersyukur kepadamu ya Allah. Kita sehat-sehat gelisah, aneh. Gara satu jerawat yang tumbuh, kiamat dunia rasanya. Lebih sibuk nih, kata Agim kemarin kan, ibu-ibu nih banyak yang sibuk membersihkan wajah, membersihkan diri, tubuh, membersihkan rumah daripada membersihkan hati. Ya enggak? Sibuk membersihkan rumah, sibuk membersihkan diri, jasad, rambut diperbaiki, mata diperbaiki, hati tak diperbaiki. Maka hati inilah baitullah, hati inilah rumah Allah Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah, enggak boleh ada makhluk di dalam hati. Jadi misi pertama kita hadirin mulia, keluarkan seluruh makhluk dari hati, masukkan kebesaran Allah. Mobil itu bisa masuk hati, besar itu mobil, hati kecil, tapi mobil masuk, rumah masuk, suami masuk hati. Ya, ya enggak Bu? Masuk hati enggak suami Bu? Istri masuk hati, bahkan dunia masuk hati. Mobil yang di brand orang, mobil santai aja, tapi hati sakit, hati yang terluka.
Apa coba hubungannya mobil dengan hati? Risiko besar hadirin mulai apabila benda-benda masuk ke hati. Kita punya duit 1 juta, Pak, duit berapa? 1 juta, masukin ke hati, nambah gak duit itu? Tetap aja 1 juta. Masukin dompet, berkurang gak duitnya, Pak? Tetap 1 juta. Tapi kalau itu duit masuk hati, kalau duit hilang, hati sakit. Ya, jadi letak duit di mana? Bukan di hati, tapi di dalam rekening, di dalam brankas, dalam dompet, dalam tas. Letak mobil itu bukan dalam hati, tapi di garasi. Taruh mobil pada tempatnya, bukan di hati ditaruh. Ya, hati hanya Allah. Ma fi qalbi ghairallah. Nah, ciri-ciri di hati tidak ada makhluk itu, Pak. Sama saya, datang pergi sama saya. Allahu Akbar. Ini ujian iman ini nggak main-main, Pak. Allah akan uji kita dengan orang-orang yang kita cintai.